Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4 kelas A akan mempresentasikan dan juga menjelaskan apa itu merge sort. Nah, di sini anggotanya yang pertama ada Yofi Andriani dengan NIM A710-2024. Lalu ada saya sendiri, Hanif Syahri Al-Ghifari dengan NIM A710-2089 dan juga ada Zulfa Fitri Delavani dengan NIM A710-230021. Mungkin langsung saja dilanjutkan oleh Mbak Zulfa. Baik, apa itu algoritma merge sort? Algoritma merge sort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan pendekatan reverse atau count untuk mengurutkan array atau daftar elemen. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian yang sama besar, mengurutkan kedua bagian tersebut secara rekursif, dan kemudian menggabungkan kedua bagian tersebut menjadi satu array terurut. Cara kerja. Yang pertama, pembagian. Ada array awal dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Yang kedua, pemisahan dilakukan di tengah array untuk membagi array menjadi dua bagian yang sama besar. Dua, pengurutan konten. Kedua bagian array yang telah dibagi urut secara rekursif menggunakan algoritma merge sort. Yang ketiga, penggabungan atau merge. Setelah kedua bagian terurut, elemen-elemen kedua bagian digabungan kembali secara berurut selama proses penggabungan elemen terkecil dari kedua bagian dipilih dan ditempatkan dalam array hasil penggabungan. Yang keempat, pembagian atau retro. Setelah proses penggabungan selesai, array yang dihasilkan menjadi array yang terurut. Nah, selanjutnya ada kompleksitas dari merge sort. Kompleksitas waktu algoritma merge sort adalah O n log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array yang diurutkan. Nah, alasan mengapa kompleksitas waktu algoritma merge sort adalah O n log n adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembagian, divide. Algoritma merge sort membagi array menjadi dua bagian yang sama besar pada setiap iterasi. Terus, jumlah operasi pembagian adalah O log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Ini karena algoritma membagi array menjadi dua bagian setiap kali, sehingga memerlukan logaritma basis 2 dari jumlah elemen array iterasi untuk mencapai ukuran array yang terkecil, satu elemen. Yang kedua, penggabungan, marge. Setelah array dibagi, algoritma merge sort mengurutkan dan menggabunggan dua bagian array yang terpisah menjadi satu. Kemudian, proses penggabungan memerlukan waktu linear terhadap jumlah elemen yang ada di kedua bagian array yang terpisah. Oleh karena itu, kompleksitas waktu penggabungan adalah O n, di mana n adalah jumlah total elemen dari kedua bagian array. Yang ketiga, kompleksitas waktu total. Karena kompleksitas waktu pembagian adalah O log n dan kompleksitas waktu penggabungan adalah On, kompleksitas waktu total algoritma merge sort adalah O n log n. Ini karena setiap tingkat pembagian akan menghasilkan penggabungan yang memerlukan On operasi dan ada logaritma dua basis dari n tingkat pembagian. Terus selanjutnya ada penggunaan. Karena kompleksitas waktu algoritma merge sort adalah On log n, algoritma ini efisien digunakan untuk mengurutkan array dengan ukuran yang besar. Dalam situasi di mana kinerja dan efisiensi adalah faktor utama.
Marge sort seringkali dipilih karena kinerjanya yang baik. Contohnya, yang pertama, pemrosesan data. Dalam pemrosesan data besar, seringkali perlu melakukan pengurutan data untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut. Marge sort dapat digunakan untuk mengurutkan data dengan cepat dan efisien. Yang kedua, ada pengembangan perangkat lunak. Marge sort sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengurutkan array atau daftar elemen, baik dalam aplikasi desktop, web, atau mobile. Contohnya adalah ketika perlu mengurutkan daftar kontak dalam aplikasi atau mengurutkan data dalam tabel. Terus yang ketiga ada pemrosesan gambar. Dalam pemrosesan gambar terkadang perlu mengurutkan pixel atau bagian gambar berdasarkan beberapa kriteria seperti intensitas waktu atau warna maksudnya atau koordinat. Marge sort dapat digunakan dalam proses ini. Terus yang keempat ada analisis data. Marge sort dapat digunakan dalam analisis data untuk mengurutkan data yang digunakan dalam pemodelan statistik, pembelajaran mesin, dan analisis lainnya. Ini dapat membantu dalam mempersiapkan data sebelum digunakan dalam model dan analisis. Terus yang kelima ada pengembangan permainan. Dalam pengembangan permainan komputer atau permainan seluler, marge sort dapat digunakan untuk mengurutkan data seperti daftar skor tertinggi atau permainan yang terdaftar dalam permainan. Terus yang keenam ada aplikasi finansial. Dalam aplikasi finansial seperti perbankan atau analisis pasar modal, marge sort dapat digunakan untuk mengurutkan data transaksi atau portofolio investasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana marge sort dapat bekerja. Nah, di sini kita akan langsung melihat animasinya saja, dan di situ saya akan langsung menjelaskannya. Nah, di sini kita punya sebuah data array. Ya, di sini ada sebuah array yang masih acak. Nah, di sini nanti kita akan membagikan menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, di sini kita bagi menjadi dua bagian. Lalu dari dua bagian ini masih kita bagi lagi menjadi dua bagian lagi. Nah, di sini. Jadi mungkin bisa kita bilang kanan dan kiri. Lalu di sebelah kanan yang ini itu masih bisa dibikin lagi menjadi kanan dan kiri. Nah, saat masih ada tiga data, bisa kita potong lagi, kita kecilkan lagi jadi kanan dan kiri lagi sampai yang paling kecil itu ada hanya tersisa dua data. Nah, hanya tersisa dua elemen ya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, baru nanti akan dilakukan sorting. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena ini sudah terbagi dulu, mari kita sorting terlebih dahulu yang berada di sebelah kanan. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja untuk 4 dan 9. Di sini adalah elemen paling bawah atau paling kecil. Nah, di sini langsung kita turunkan dan kita sorting. 9 dan 4, lebih kecil 4 kita taruh di depan, di sebelah kiri. Lalu 9 karena lebih besar ada di sebelah kanan. Nah, maka kita temukanlah 4, 9. Setelah itu kita urutkan lagi dengan yang 6. Nah, di sini 4, 6, lebih kecil 4. Lalu 6 dan 9, lebih kecil 6. Maka 6 yang naik terlebih dahulu, lalu disusul oleh angka 9. Nah, cara ini akan kita ulang-ulang terus sampai nanti semuanya sudah tersorting. Nah, di sini karena tadi ini kan sudah tersorting nih yang sebelah kanan. Sekarang kita sorting yang sebelah kiri. Nah, di sini ada angka 8 dan 7. Maka di sini kita urutkan dari yang paling kecil ke yang lebih besar. Nah, 7 sama 8 lebih besar
7, maka 7 naik terlebih dahulu, lalu disusul oleh angka 8. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua data yang terpisah, kanan dan kiri. Ya, ini kanan dan kiri, yang sudah terurut. Nah, setelah terurut seperti ini, masing-masingnya, sekarang kita gabungkan lagi. Karena apa? Karena merge sort adalah pemisahan dan penggabungan. Nah, setelah kita pisah menjadi dua, kanan dan kiri, lalu kita urutkan masing-masing. Nah, sekarang kita gabungkan. Seperti itu. Nah, di sini mari kita turunkan, kita bandingkan 4 dan 7, lebih kecil 4, naik. Selanjutnya, 7 dan 6, 6 naik karena lebih kecil. Selanjutnya, ada 7 dan 9, 7 lebih kecil, dia naik. Lalu sisanya ada 8 dan 9, lebih kecil 8, naik. Dan sisanya 9, naik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, tadi kan di sini ada banyak sekali data yang kita pisah. Dari ini, dari 10 data, kita turunkan, kita bagi 2 menjadi 5, kita turunkan lagi menjadi 2 dan 3, dan yang 3 lagi kita bagi lagi menjadi 2 dan 1. Seperti itu. Jadi, ini adalah pembagian yang kita bagi lagi sampai paling kecil. Nah, nanti itu baru kita urutkan satu-satu. Kita urutkan, lalu kita gabungkan, kita urutkan lagi dengan yang sebelahnya. Nah, karena yang sebelah kanan ini sudah terurut dari yang kecil ke yang besar, sekarang kita beralih ke yang sebelah kiri. Ini kan masih belum urut. Mari kita bersama-sama urutkan. Nah, karena ini masih ada 5 data, mari kita bagi lagi menjadi 2. Di sebelah sini 2, sebelah sini 3. Di sini masih bisa dibagi lagi. Di sebelah sini 1, sebelah sini 2. Nah, yang 2 ini kita urutkan. 0 dan 1, lebih kecil 0, 0-nya naik, dan 1 menyusul. Nah, maka untuk data yang di sebelah kanan ini, nah ini kan kanan nih, dia di kanan, ini di kiri. Nah, yang kanan ini sudah tersorting. Nah, setelah itu, kita gabungkanlah data dua ini, yang kanan dan kiri, untuk naik ke selanjutnya. Nah, di sini dibandingkan 0 dan 5, lebih kecil 0, dia naik. Lalu 5 dan 1, kita bandingkan, lebih kecil 1, dia naik. Lalu 5 sisanya menyusul di belakang. Nah, seperti itu. Jadi dari dua data ini, kembali kita gabungkan menjadi satu data. Nah, setelah itu, setelah yang kanan ini terurut, kita gabungkan lagi data yang di kanan ini yang sudah diurutkan dengan data yang di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri diurutkan terlebih dahulu, 2 dan 3. 2 karena lebih kecil dia naik, lalu yang 3 dia menyusul di belakangnya. Nah, setelah data yang di kiri urut dan yang di kanan urut, kita gabungkan menjadi satu data yang urut. 0 dan 2, 0 naik, lalu 2 dan 1, 1 naik karena lebih kecil, lalu 2 dan 5, 2-nya naik karena lebih kecil. Nah, selanjutnya 3 dibandingkan dengan 5, 3-nya naik karena lebih kecil, dan 5 menyusul sebagai elemen data terbesar. Nah, maka dari data yang dipisah-pisah tadi, yang sudah dibagi, kita gabungkan lagi menjadi seperti ini. Nah, di sini dari 10 data yang acak sudah terbagi menjadi 2 data yang saling urut. Yang di sebelah kiri sudah urut dari yang kecil ke yang besar, yang di sebelah kanan juga sudah urut dari yang kecil ke yang besar. Maka tinggal kita gabungkan 2 data yang sudah diurutkan ini menjadi satu data yang urut. Nah, oke. Mari kita lanjutkan untuk penggabungannya. Turun terlebih dahulu. Nah, dibandingkanlah data kiri dan kanan. 0 dan 4, 0 naik. Selanjutnya 1 dan 4, 1 naik. Lalu 2 dan 4, 2 dan 4 dibandingkan, 2 naik. Selanjutnya ada 3 dan 4,
3-nya naik, lalu 5 dan 4, 4-nya naik karena lebih kecil. Nah, selanjutnya 5 dan 6, 5-nya naik karena lebih kecil. Nah, selanjutnya 6 naik, lalu di situ ada 7, 7 naik. Sebenarnya kenapa tidak ada perbandingan? Karena semua data dari sebelah kiri sampai sini itu sudah terpakai semua. Maka tidak ada lagi perbandingan. Karena apa? Karena dua data ini sudah terurut semua. Maka misalnya data di sebelah kiri sudah habis, dan sisa sebelah kanan, karena datanya sudah urut, maka tidak perlu ada perbandingan. Karena sudah urut, maka tinggal datanya kita naikkan semua. Seperti itu. Ya, karena datanya sudah urut, maka ya tidak perlu ada perbandingan lagi. Misalnya sudah tidak ada yang bisa dibandingkan, tinggal kita naikkan. Nah, maka sudah jadilah algoritma pengurutan merge sort dari 10 data acak menjadi 10 data yang terurut dari yang kecil hingga yang terbesar. Gitu. Ya, mungkin itu penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.